Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saifada dari manajemen kelas E dengan NIM akhiran 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Definisi kesimpulan. Kesimpulan diidentifikasikan sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu laporan penelitian ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Pada bagian inilah seseorang biasanya mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebelum mencapai tahap kesimpulan dalam skripsi, terdapat beberapa poin yang wajib dicantumkan. Di antaranya, yang pertama, cover. Cover laporan penelitian merupakan tampilan pertama yang akan dilihat sebelum beranjak ke isi dan yang lainnya. Untuk itu, cover penelitian merupakan informasi utama yang berkaitan dengan penulis, baik judul, tujuan, logo, data penyusun, serta identitas lembaga atau sekolah, universitas, fakultas, maupun jurusan. Yang kedua yaitu daftar isi. Daftar isi merupakan sekumpulan urutan bab dalam sebuah karya tulis yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dan memberikan struktur karya tulis yang jelas. Manfaat daftar isi diantaranya: yang pertama, membuat kesan yang baik. Yang kedua, mengelola materi. Yang ketiga, memberikan gambaran bagi pembaca. Yang keempat, menyediakan panduan. Yang kelima, membuat isi dokumen lebih mudah didiskusikan. Yang ketujuh, memberikan ringkasan. Yang ketiga, daftar tabel. Merupakan rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak setelah daftar isi dalam suatu karya tulis yang di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang dapat menunjang pembuatan karya tulis. Yang keempat, daftar gambar. Merupakan rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar serta halaman di mana gambar tersebut disisipkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Tabel gambar adalah daftar gambar yang diurutkan berdasarkan nomor halaman dari keterangan yang diambil dari gambar, ilustrasi, atau tabel dokumen. Setiap item diberi nomor dan disortir secara berurutan dengan tampilan judul dan nomor halaman. Yang kelima, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk sumber dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. Yang keenam yaitu abstrak atau ringkasan. Merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Penulisan sebuah abstrak seharusnya memperhatikan yang pertama, struktur paragraf, yang kedua, jumlah kata, dan yang ketiga, isi paragraf. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang dikemukakan oleh peneliti secara keseluruhan riset yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori yang dipergunakan. Oleh karena demikian, maka untuk kepenulisannya kesimpulan terbagi menjadi dua garis besar, yaitu kesimpulan induktif untuk penelitian kualitatif dan deduktif untuk penelitian kuantitatif. Ciri kesimpulan. Karakteristik pembuatan kesimpulan yang baik dan benar setidaknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bab akhir. Ciri pertama dalam kesimpulan penelitian yang benar haruslah diletakkan sendiri dalam bab akhir. Bila mana ditulis dalam skripsi terdapat dalam bab 5. Namun, jikalau ditulis dalam makalah terdapat dalam bab 3. Penyusunan kesimpulan penelitian ini bersifat padu dan menyeluruh. Sehingga dalam penulisannya kesimpulan, si peneliti menanggalkan perannya sebagai ilmuwan dan ia mencoba menjadi seorang filosof. Yang kedua, titik akhir penelitian. Kesimpulan tidak berarti titik akhir dalam arti penelitian. Kesimpulan tidak dapat dipegang secara domasi. Hal ini disebabkan ilmu yang dianggap benar hari ini pada konteks dan waktu tertentu bisa dianggap salah dalam masa yang akan datang. Konteks dan situasi tempat yang berbeda akan membedakan hasil penelitian.
Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Penjelasan terkait dengan kesimpulan selanjutnya ialah harus memberikan rekomendasi yang menyeluruh terkait dengan hal apa yang belum dapat dikerjakan peneliti untuk memberikan bekal atau bahan kepada peneliti yang akan datang. Setidaknya kondisi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada penelitian yang hasilnya sempurna. Syarat kesimpulan. Agar bisa dikatakan suatu kesimpulan baik dan benar, maka berikut adalah syarat dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan memiliki kerangka dasar yang jelas. Yang kedua, kesimpulan memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil penelitian. Yang ketiga, kesimpulan memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan. Dan yang keempat, dalam memangkas gagasan harus terperinci. Yang kedelapan yaitu saran. Menurut Velia Mailangkai, saran ialah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Saran berisi rekomendasi yang dirumuskan peneliti, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang kesembilan, implikasi. Perlu diketahui bersama bahwa implikasi dalam penelitian biasanya digunakan sebagai perbandingan, sehingga bisa dikatakan implikasi penelitian merupakan suatu perbandingan peneliti dari hasil penelitian atau merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Terdapat 3 jenis implikasi yang kerap digunakan dalam skripsi, diantaranya yang pertama, implikasi teoritis, yang kedua, implikasi manajerial, dan yang ketiga, implikasi metodologi. Yang 10, kepustakaan. Menurut Z 2003, kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber studi pustaka diantaranya, yang pertama, jurnal penelitian, yang kedua, buku, yang ketiga, media massa, dan yang keempat, internet. Yang terakhir yaitu lampiran, merupakan bagian dalam skripsi yang berisi hal-hal pendukung tentunya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Bentuk lampiran dalam penelitian biasanya berupa gambar atau foto, indeks atau glosarium, baga, tabel atau skema. Baik, cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.